India adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, dengan tradisi yang beragam, bahasa yang melimpah, serta keindahan alam yang menakjubkan, seperti pegunungan Himalaya dan pantai-pantai yang eksotis. Kehidupan masyarakat di pedesaan India dipenuhi dengan tradisi yang kuat, seperti festival warna-warni, pertanian berkelanjutan, dan komunitas yang saling mendukung, menciptakan ikatan sosial yang erat dalam keseharian mereka. Seperti desa Sani Singapura. Kehidupan modern umumnya tak terbayangkan tanpa pintu, apalagi di tengah meningkatnya angka kriminalitas. Namun, di India, ada sebuah desa unik di Maharashtra yang mengguncang pemahaman tersebut. Desa tersebut adalah Sani Singapura. Di sini, rumah-rumah berdiri megah tanpa pintu atau kunci, hanya menyisakan kusen yang menandakan batas. Penduduk desa percaya sepenuhnya bahwa Dewa Sani, dewa yang menjaga mereka, akan melindungi harta benda mereka dari tangan-tangan jahat. Dengan kepercayaan ini, mereka meninggalkan rumah mereka tanpa rasa khawatir, bahkan berhari-hari lamanya, bahkan kalau ada kegiatan unclup-unclup akan terlihat dari luar. Legenda menceritakan, sekitar 400 tahun yang lalu, sebuah batu hitam jatuh di tepi sungai Panasnala. Ketika penduduk menusuknya, darah keluar, dan malamnya, Dewa Sani menampakkan diri dalam mimpi, mengungkapkan bahwa batu itu adalah berhalanya. Ia menolak permintaan untuk mendirikan kuil dan memilih tinggal di desa, mengawasi setiap gerak-gerik penduduknya dan melindungi mereka dari malapetaka. Kini, kepercayaan tersebut sangat kuat sehingga pencuri dianggap akan menerima hukuman berat, seperti penyakit mental atau nasib buruk selama 7 tahun. Meski demikian, penduduk sesekali memasang panel kayu untuk mengusir hewan liar. Menariknya, di desa ini, bahkan kantor polisi dan kantor pos tidak memiliki pintu. United Commercial Bank pun mengadopsi konsep serupa dengan membuka cabang, tanpa kunci, meski pintu masuknya berteknologi modern namun hampir tak terlihat. Sani Singapura, sebuah desa di mana kepercayaan dan kebebasan berpadu harmonis, menjadikan keamanan sebagai bagian dari gaya hidup, bukan sekadar fasilitas. Kebebasan unclup-unclup di desa Sani Singapura, India, mencerminkan kombinasi tradisi, kepercayaan, dan modernitas yang unik. Sani Singapura dikenal memiliki norma sosial yang lebih liberal dibandingkan banyak daerah di India lainnya. Masyarakatnya cenderung lebih terbuka dalam unclup-unclup, termasuk aspek pengunclupan. Ini dapat dilihat dalam interaksi antara kaum lontong dan kaum apem yang lebih bebas dan tidak terlalu terikat oleh norma konservatif, sehingga mereka bisa bebas untuk melakukan kegiatan unclup-unclup. Bahkan kegiatan tersebut dapat disaksikan langsung banyak orang, karena fakta unik di desa ini rumah tidak menggunakan daun pintu alias terbuka. Kepercayaan terhadap Dewa Sani memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari penduduk. Mereka percaya bahwa dewa akan melindungi mereka dari segala bahaya, termasuk dalam hal hubungan. Hal ini menciptakan suasana di mana individu merasa lebih bebas untuk mengeksplorasi hubungan tanpa rasa takut akan stigma sosial yang umum di tempat lain. Di Sani Singapura, kehidupan komunitas sangat kuat. Masyarakat saling mengenal dan mendukung, yang dapat menciptakan ruang bagi individu untuk menjalani kehidupan pengunclupan mereka tanpa penilaian. Meskipun budaya terbuka, akses pendidikan pengunclupan masih menjadi tantangan. Banyak penduduk, terutama generasi tua, mungkin kurang mendapatkan informasi yang memadai tentang kesehatan pengunclupan B dan alat pengunclupan. Namun, generasi muda semakin terbuka untuk mendiskusikan dan mencari informasi tentang topik ini. Seiring dengan pengaruh modernisasi dan globalisasi, pandangan terhadap unclup-unclup dan hubungan dapat berubah. Generasi muda sering terpapar pada ide-ide yang lebih progresif mengenai kebebasan unclup-unclup melalui media sosial dan pendidikan, yang dapat mempengaruhi norma dan nilai-nilai tradisional. Meskipun ada kebebasan, tetap ada risiko terkait kesehatan pengunclupan, termasuk penularan alat-alat pengunclupan. Kesadaran dan akses terhadap layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat menjalani kehidupan pengunclupan yang sehat dan bertanggung jawab. Di desa Sani Singapura, wanita memainkan peran penting dalam masyarakat, dengan keunikan dan tantangan tersendiri. Wanita di Sani Singapura terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi. Banyak dari mereka bekerja di ladang, menjalankan usaha kecil, atau terlibat dalam kerajinan tangan. Mereka juga berperan dalam pengelolaan rumah tangga, mendidik anak, dan menjaga tradisi keluarga. Masyarakat desa ini memiliki struktur sosial yang erat, dan wanita sering terlibat dalam kegiatan komunitas. Mereka berpartisipasi dalam perayaan dan ritual keagamaan,
serta dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan lingkungan. Akses pendidikan bagi wanita di Sani Singapura telah meningkat seiring waktu. Banyak gadis kini mendapatkan pendidikan dasar dan menengah, yang membantu meningkatkan kesadaran mereka akan hak-hak dan kesehatan. Namun, pendidikan tinggi masih menjadi tantangan, terutama bagi yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Budaya yang lebih terbuka di desa ini memberikan ruang bagi wanita untuk mengekspresikan diri dan mengejar aspirasi mereka. Wanita merasa lebih bebas untuk melakukan kegiatan unclup-unclup dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, meskipun tetap ada batasan yang berkaitan dengan norma tradisional. Wanita di Sani Singapura menghadapi tantangan dalam hal kesehatan alat unclup-unclup. Akses ke layanan kesehatan, termasuk layanan prenatal dan pendidikan kesehatan pengunclupan, perlu ditingkatkan. Kesadaran akan isu kesehatan juga perlu diperluas agar wanita dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai bagian apem dan kesehatan mereka. Meskipun ada kemajuan, beberapa tradisi masih memengaruhi peran wanita. Misalnya, tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga dan anak tetap menjadi fokus utama bagi banyak wanita. Namun, seiring perubahan sosial, ada pergeseran dalam pandangan terhadap peran ini. Seperti di banyak tempat lainnya, wanita di Sani Singapura mungkin menghadapi risiko kekerasan dalam rumah tangga atau pelicihin. Kesadaran akan isu-isu ini masih rendah, dan dukungan dari lembaga sosial atau pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik. Pengaruh modernisasi dan globalisasi mulai terlihat di kalangan generasi muda. Wanita yang lebih muda cenderung lebih terbuka terhadap unclup-unclup dan karir, dan mereka berusaha mengejar peluang yang lebih luas di luar batasan tradisional. Wanita di Sani Singapura memiliki peran yang multifaset dan mengalami perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun mereka menikmati kebebasan yang relatif lebih besar dibandingkan tempat lain, masih ada tantangan yang perlu dihadapi, terutama dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan terhadap kekerasan. Dengan dukungan yang tepat, wanita di desa ini memiliki potensi besar untuk berkontribusi lebih banyak dalam masyarakat. Desa Sani Singapura di Maharashtra, India, kaya akan mitos dan legenda yang membentuk kepercayaan dan budaya penduduknya. Legenda utama yang mengisahkan asal mula desa ini berfokus pada sebuah batu hitam yang jatuh dari langit. Konon, batu ini mendarat di tepi sungai Panasnala. Ketika penduduk desa menusuk batu tersebut, darah dikatakan keluar darinya. Malamnya, seorang penduduk mengalami mimpi di mana Dewa Sani, Dewa Saturnus, muncul dan menyatakan bahwa batu itu adalah berhalanya. Dalam mimpi tersebut, Dewa Sani menolak permintaan penduduk untuk mendirikan kuil dan memilih untuk tinggal di desa tanpa tempat berlindung. Ia ingin menjaga dan melindungi desa dari segala keburukan dan malapetaka. Dewa Sani berjanji akan melindungi penduduk dari pencurian dan bencana jika mereka memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Sejak saat itu, penduduk desa menanggalkan semua pintu dan kunci dari rumah mereka sebagai tanda kepercayaan kepada Dewa Sani. Mereka percaya bahwa dewa akan menjaga harta benda mereka dan bahwa pencurian tidak akan terjadi di desa tersebut. Mitos lain yang beredar di kalangan penduduk adalah bahwa siapapun yang berani mencuri di desa ini akan mengalami hukuman berat. Konon, pencuri akan mendapatkan nasib buruk, seperti penyakit mental, kecelakaan, atau bahkan kebutaan. Keyakinan ini menciptakan efek jera yang kuat, membuat penduduk sangat menghormati dan mematuhi tradisi yang ada. Penduduk sering melaporkan kejadian aneh yang dianggap sebagai tanda dari Dewa Sani. Misalnya, banyak yang percaya bahwa membangun pintu di rumah akan membawa nasib buruk. Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa Dewa Sani selalu mengawasi mereka. Desa ini juga mengadakan festival dan ritual sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Sani. Salah satu festival terbesar adalah Sani Jayanti, di mana penduduk berkumpul untuk merayakan dan berdoa di tempat suci yang didedikasikan untuk Dewa Sani. Mitos dan legenda ini tidak hanya membentuk kepercayaan, tetapi juga memengaruhi perilaku dan gaya hidup penduduk. Mereka cenderung lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selalu mengingat bahwa Dewa Sani mengawasi tindakan mereka. Mitos dan legenda di Sani Singapura membentuk identitas unik desa ini, menciptakan rasa komunitas yang kuat dan kepercayaan mendalam terhadap perlindungan ilahi. Cerita-cerita ini tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman moral dan etika bagi penduduknya. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati.
agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.